Pemirsa, kita beralih ke informasi 16 korban meninggal dalam kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans dari arah Jakarta menuju Jogja. Hingga siang hari ini para keluarga korban sudah mulai berdatangan di Rumah Sakit Karyadi Kota Semarang untuk menginformasi atau mengonfirmasi korban jenazah kecelakaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ica Revina dan juru kamera Novia Andreana langsung dari RS Karyadi Semarang. Ica, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada keluarga korban yang hadir? Ya, Jose dan juga pemirsa Metro TV, dapat kami sampaikan di tempat kami melaporkan di Rumah Sakit Karyadi bahwa terkait dengan kecelakaan tunggal yang menimpa bus PO Cahaya Trans dari arah Jakarta menuju Yogyakarta. Pada saat ini untuk total jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 16 orang, sementara korban luka ringan sebanyak 17 orang. Jadi untuk total sementara ini terkait dengan ada sebanyak 33 orang. Namun sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa baru saja dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tiba di lokasi atau di ruang jenazah Rumah Sakit Karyadi untuk meninjau langsung dan menemui keluarga para korban. Dan tadi kami melihat langsung para korban sudah mulai berdatangan untuk melakukan atau mengkonfirmasi jenazah dari keluarganya. Tadi dari wilayah Jawa Tengah, keluarga korban mendatangi untuk menanyakan 5 orang korban yang hilang, dan di mana 4 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia dan 1 masih dilakukan identifikasi. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa bus PO Cahaya Trans ini mengalami kecelakaan di simpang susun eksil tol Krapyak Kota Semarang, di mana identifikasi sementara ini dikarenakan bus melakukan kecepatan tinggi dan menabrak pembatas jalan di tikungan jalur penghubung eksit tol Krapyak Semarang. Dari informasi yang kami dapatkan hingga siang hari ini memang belum dilakukan olah TKP dari pihak kepolisian setempat. Namun untuk saat ini masih terus dilakukan identifikasi para korban yang meninggal dunia. Adapun data-datanya ini diantaranya di Rumah Sakit Tugu ada sebanyak 8 orang luka-luka dan 1 meninggal. Di Rumah Sakit Karyadi ada 15 orang meninggal. Di Rumah Sakit Kolombia 6 orang luka-luka, dan di Rumah Sakit Elizabeth 3 orang luka-luka. Dapat kami sampaikan bahwa tadi juga dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwo juga mengunjungi dan menyampaikan bahwa untuk saat ini Polda Jawa Tengah juga telah menyiapkan posko untuk para keluarga yang ingin mencari korban meninggal dunia maupun luka-luka. Selain itu dari juga Kapolda yang disampaikan ada beberapa fakta baru, di mana pada saat kejadian ini supir yang menyetir adalah merupakan supir cadangan, bukan dari supir utama. Sementara untuk supir saat ini tengah dilakukan penyelidikan atau penanganan dari Polrestabes Semarang untuk dilakukan penanganan. Namun sebelumnya saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pak, izin terkait dengan saat ini penanganannya seperti apa kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Kita sudah koordinasi dengan DVI Polda. Begitu identifikasi postmortem maupun yang lainnya sudah identik bahwa itu korban adalah Mr. A, B, C sampai 15 orang, kita sudah siapkan 16 ambulan. Dan nanti 16 ambulan ini akan kita berangkatkan sampai di rumah duka. Jadi secara bersama-sama, tanpa dipungut biaya. Ini bentuk kita melayani mereka yang mencari korban. Jadi seluruh akomodasi terus ditanggung oleh Pemprov. Ya. Pak, untuk selanjutnya untuk para korban seperti apa? Nanti akan kita percepat terkait dengan jasa harjanya. Jadi secepat mungkin. Nah ini tidak mungkin provinsi berdiri sendiri, kita harus koordinasi dengan instansi yang terkait. Okay? Pak Lutfi, untuk informasi sendiri, pemerintah provinsi untuk para korbannya sudah mulai diidentifikasi semua atau belum? Nanti tanyakan ke DVI ya. Ini lagi dijahit, lagi diidentifikasi, kemudian kita cocokkan dengan korban, terutama keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, Mbak, ini kan Nataru ya, kita himbau bahwa Jawa Tengah itu menjadi sentra TV nasional arus mudik dan balik. Jadi titik lelah, titik jenuh itu ada di Jawa Tengah. Dari yang Jawa Timur nanti ke sana ke tempat kita, apalagi dari DKI, Jawa Barat, semuanya sentral di Jawa Tengah. Silakanlah istirahat di rest area. Kalau nggak ada, keluar tol, masuk ke UMKM, ke warung, belanja-belanja kalau perlu di sini, kalau perlu nginap dulu biar betul-betul mereka istirahat, stamina-nya kembali. Ingat,
keluarga di rumah menunggu kedatangan kita. Oke? Terima kasih Pak Iya, Lutfi matur atas nuwun. waktunya Pak Bersih. Itu pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa untuk segera seluruh akomodasi dari korban meninggal dunia, baik untuk ambulan untuk mengantarkan jenazah ke lokasinya tempat peristirahatnya, ini akan ditanggung oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan juga tadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gubernur Ahmad Lutfi menghimbau untuk para pengemudi yang melakukan mudik ke wilayah Jawa Tengah tentunya harus dalam kondisi stamina yang baik. Sementara demikian, kembali ke studio Jose. Ya Ica, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana dengan tempat kejadian kecelakaan itu? Apakah tolnya untuk ditutup sementara? Apakah ada pengalihan arus jalan dan lain sebagainya? Ya Jose, terkait dengan lokasi terjadinya kecelakaan, kami belum mendapatkan informasi lebih detail terkait bagaimana apakah ditutup atau demikian. Namun dapat kami sampaikan bahwa kondisinya ini merupakan sebuah kelokan yang cukup curam. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari korban yang selamat tadi menyatakan bahwa bus tersebut melaju cukup kencang pada saat kejadian di hari pukul 00.40 waktu Indonesia Barat di simpang tersebut, sehingga menyebabkan bus tersebut dengan kondisi kecepatan tinggi menabrak sebuah pembatas jalan di tikungan jalur penghubung exit tol Krapyak Semarang. Kami masih terus mengkonfirmasi seperti apakah dikarenakan bus mengalami kelelahan ataupun memang saat ini tadi dari pihak Kapolda menyatakan sedang melakukan tes urin, apakah dinyatakan negatif maupun positif dari supir tersebut. Demikian Jose. Baik, terima kasih rekan Ica Ervina atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ya, gambarnya di roll. Oke, sebentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.